Seperti biasa nomor satu dulu ya. Kita mulai dari A sama B dulu. Hmm, 1A, limit jumlah Riemann. Limit partisi boleh ya. Jadi kalian boleh pakai yang partisi ya, yang menuju nol, atau yang n menuju tapi nggak ekivalen kan ya. Jadi sama aja. Di sini jadi sigmanya dari satu, I-nya dari satu sampai N. Di sini fungsinya adalah X kuadrat, berarti kita buka aja langsung. Jadi XI bar kuadrat dikali delta XI. Dengan asumsi di sini eh, lebar partisinya, panjang partisinya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi makanya ada delta XI. Dengan P-nya itu adalah partisi dari satu. Satunya itu adalah X0, X1, dan seterusnya sampai xn min 1 terus xn-nya adalah 4 ya. Jadi di sini ujung-ujungnya menyesuaikan sama diberikan di soal ya. Jadi ujung kirinya x0 adalah 1, ujung kanannya xn sama dengan 4. Kemudian di sini delta xi-nya kita perjelas bahwa delta xi itu selisih i 1. Barnya sendiri x itu di antara x ini 1 sampai xi. Ya, i dari satu sampai n. Bilangan asli ya, dari satu sampai n. Oke, itu yang nomor satu ya, 1A. Sekarang yang B, itu diminta hitung nilai ini ya, sigmanya ya. I sama dengan satu sampai N. 2I tambah satu per M. Oke, yang ini saya buka ya, sigmanya. Jadi sigma I sama dengan satu, 2I per N, ditambah sigma I sama dengan satu per N, satu per N. Boleh ya, saya nulisnya kayak gini. Nah, di sini buat suku pertama, buat bilangan-bilangan nih, buat konstanta-konstanta yang tidak terlibat langsung dengan I gitu ya. Jadi yang selain I itu boleh keluar. Jadi 2 per N ini ya. Jadi sigmanya tetap sama dari satu sampai N, isinya tapi cuman I. Ya, itu jadi deret aritmatik. Satu tambah 2 tambah seterusnya sampai N. Deret aritmatik, suku pertama satu dengan bedanya satu gitu ya. Kalau buat yang ini jadi satu per N, buat yang suku kedua ini satu isinya. Oke, buat yang suku pertama dulu, ini ada formulanya, ya, atau bisa pakai deret aritmatik juga. Nanti kalian peroleh N dikali N plus 1 dibagi 2. Ya, nanti bisa dicoret. Kemudian untuk yang suku kedua, artinya di sini satunya, ini kayak tak enggak ya N-nya. Oke, ini N gitu. Nah, ini satunya dijumlah sebanyak N kali gitu ya. Jadi satu tambah satu sebanyak N kali. Artinya di sini satu dikali N. Ya, jadi untuk yang suku kedua, di sini satu per N dikali N. Jadi dicoret. Oke, jadi sisanya N tambah satu ditambah satu. Hasil akhirnya jadi N tambah 2. Gitu. Oke, lanjut. Sekarang yang D. Kalau yang D di sini ini pakai TDK 1 ya, teorema dasar kalkulus 1. F-nya continue pada selang tutup AB. F continue dan X di selang A sampai B ya, selang buka AB. Maka di sini turunan turunan dari integral dengan batas-batas A sampai X dari fungsi F itu sama dengan Fx ya. Ini teorema dasar kalkulus. Kemudian untuk yang E ini pakai TDK 2. Kalkulus yang kedua berarti si F besar itu adalah anti turunan dari F kecil ya. Jadi di sini integral A sampai B dari X adalah
Anti turunannya di B dikurang anti turunannya di A. B min FA. Oke, terus buat yang F, jika F ya, ini terbuat integral. Jika F kontinu pada tutup AB, nah di sini artinya bisa digunakan ya TNR untuk integral mengatakan bahwa terdapat C sehingga FC-nya itu sama dengan 1/B min A integralnya A sampai B dari FT dt ya nilai rata-rata. Oke, ini yang F ya. Nomor 1 terakhir yang A. Rumusnya buat partisinya. Bentar ya. Oke, dengan aturan trapesium dengan n partisi ya. Jadi partisinya di sini ada sebanyak n. Jadi taksiran buat integralnya 0 sampai 1 fx dx. Taksirannya adalah saya langsung pakai yang ini ya, rumus yang akhirnya, rumus akhirnya. Berarti B-nya itu 1, A-nya 0. Artinya jadi 1/2n. Oke, FA artinya F0 ya, karena A-nya 0. Ditambah 2 integral, integral sigma ya, 1 sampai n-1 F. Ini jadi I/n ya, ditambah F1. Beres. Oke. Terus galat mutlaknya berarti jadi ini tinggal dimutlakin aja gitu ya sama kalian ya. Ini buat galat mutlaknya. Sama dengan negatif, ini negatif ya. B kurang A berarti jadi 1/3 jadi 1 aja. 12n kuadrat F double aksen C ya. F-nya karena kita nggak dikasih berarti kita nggak bisa nentuin juga F double aksen C-nya apa. Jadi cukup penulisannya sampai sini. Kasih keterangan untuk C-nya itu di dalam selang 0 sampai 1 gitu. Oke, nomor 1 beres. Sekarang nomor 3. Oke, sekarang nomor 3. Jadi di sini kita menghitung integral tentu ya dengan menginterpretasikannya sebagai luas daerah. Oke, jadi buat yang A dulu. Buat yang A di sini batas integralnya itu dari 0 sampai 1. Berarti kita lihat di sini ya yang sumbu X-nya. Ini sumbu X-nya nih. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Yang sumbu X-nya dari 0 sampai 1. Nah, itu bentuknya daerahnya jadi segitiga ya bentuknya. Yang ini. Artinya, buat menghitung integral 0 sampai 1 fx dx, itu kalian langsung hitung luasnya aja. Jadi nggak perlu cari persamaannya apa, persamaan garis lurusnya. Ya, jadi lebih cepat. Setengah dikali alasnya 1, tingginya 2. Jadi hasilnya 1 ya. 1 satuan luas. Atau nggak usah ya, jadi dari integralnya ini nggak usah pakai satuan lagi. Jadi langsung sama dengan 1. Oke, sekarang yang C berarti integralnya dari 2 sampai 4. Fx dx gitu. Oke, dari 2 sampai 4 kita lihat di sini di gambarnya 2 sampai 4. Berarti yang ini ya daerahnya. Seperempat lingkaran sama
si segitiga yang kecil ini. Berarti di sini kita bagi dulu ya. Batasnya dari 2 sampai 4 kita bagi di 3. Berarti dari 2 sampai 3 kita pecah ya batasnya. 2 sampai 3, kemudian 3 sampai 4. Kita pecah supaya nanti maknanya itu interpretasinya adalah menghitung luas daerahnya gitu ya. Kalau yang fx, nah berarti karena dia di bawah sumbu x, jadi di sini nilainya negatif. Oke, sedangkan untuk segitiga karena di atas sumbu x, berarti nilainya di sini positif. Gitu. Jadi buat integral yang 2 sampai 3, integral 2 sampai 3, di sini kasih tanda dulu negatif, terus kalian hitung luasnya. 1/4 pi dikali R-nya. R-nya adalah 1 kuadrat. Nggak ditulis juga nggak apa-apa ya. Jadi 1/4 pi. Ditambah di sini selangnya dari 3 sampai 4. Batasnya dari 3 sampai 4 adalah daerah segitiga ya. Jadi setengah dikali 1 dikali 1. Jadi hasilnya setengah dikurang 1/4 pi. Atau pi per 4 sama aja ya. Oke, ini nomor 3. Seperti biasa kalau ada pertanyaan nanti langsung ini aja ya. Langsung potong aja, langsung tanya aja ya. Oke, buat nomor 4 di sini gambar dulu ya. Gambar dulu si sketsanya, sketsa grafiknya. Lalu interpretasikan seperti nomor 3. Oke, sketsa grafik. Sketsa grafik di sini. Coba gambar. Ini X, ini Y gitu ya. Oke, buat yang B, ini yang B. Di sini untuk X-nya yang kurang dari sama dengan 1, fungsinya itu X. Ya, di sini jadi dikasihnya piecewise function. Oke, kita gambar dulu, asumsikan satunya di sini, gitu. Berarti di sini ya, jadinya ya. Aduh, harusnya lurus ya, nggak bengkok-bengkok kayak gini. Oke, ini buat yang X ya, jadi ini Y-nya saya naikin dikit. Ini Y, ini nilainya sama dengan 1 juga. Oke, terus buat X-nya yang lebih besar dari 1, nilainya 1. Ini 1. Oke, gini ya. Ini adalah fx-nya. Fx. Yang ditanya adalah integral dari min 1 sampai 2. Buat nomor 4 sama semua ya. Cuman fungsinya aja beda-beda di sini. Jadi di sini min 1 sampai 2 dx ya. Ini kita pecah aja. Disesuaikan sama gambarnya berarti dari min 1 sampai 1. Oke. Sama 1 sampai 2. Gitu. Ini min satunya. Oke, jadi kalau dilihat dari gambar grafiknya berarti daerahnya itu yang ini. Ya. Salah. Mana ini tuh, yang ini ya. Yang ini sampai 2 ya tadi. 2, misalnya di sini 2. Oke, ini gambar grafiknya. Kalau kita lihat buat bagian yang sini dari min 1 sampai 0, di sini nilainya negatif segitiganya. Sedangkan untuk yang dari 0 sampai 1, luas daerahnya bernilai positif. Ya, yang persegi ini juga positif. Nah, jadi buat yang bagian pertama, integral dari min 1 sampai 1, nggak usah pusing ya. Jadi langsung tulis aja. Karena di sini segitiganya saling menghabis, ukurannya sama, luasnya sama ya. Alasnya 1, tingginya juga 1 gitu. Tapi di sini beda tanda. Karena yang satu di bawah sumbu X, yang satu di atas sumbu X. Jadi di sini langsung saling menghabiskan 0 ya. Jadi kita cukup menghitung luas perseginya aja. Ya, yaitu 1 kali 1, jadi hasilnya sama dengan 1. Oke, tadi nomor 4, sekarang lanjut nomor 5 ya.
Misal F dan G continue di sini. Oke, continue. Berarti langsung aja yang A 0, 3, fx dx ya. Jadi kita di sini diminta hitung integral dari 0 sampai 3 dari f. Nah, informasi yang diberikan adalah integral dari selang ya, dari batas 0 sampai 1 sama 1 sampai 3 buat yang f. Berarti di sini kita pecah di 1. 0 sampai 1 fx dx ditambah 1 sampai 3 fx dx. Nah, nanti di sini kita langsung pakai aja ya. Jadi min 2 ditambah 5. Jadi sama dengan 3. Oke, lanjut sekarang yang nomor 6. Yang nomor 6 di sini dikasih piecewise function lagi ya. Diminta menentukan formula untuk AX ya. Tapi kita gambar sketsanya terlebih dahulu. Sketsanya kurang lebih ya. Di skalanya kalian sesuaikan masing-masing. Ini 3, nah nih ya. 3, 5, 7 gitu misalnya ya. 3, duh, hapus semua. Ini 5-nya, 7 di sini gitu ya. Oke, dari 0 sampai 3 nilainya 2. Ini ya, 2. Aduh, gambarnya. Nanti kalian gambarnya lebih rapih ya. Ini susah. Oke, terus dari 3 sampai 7 itu memenuhi persamaan linear ya, 5 min X. Artinya di sini, ini min 2. Kalau di X-nya sama dengan 7, nilainya jadi min 2 ya. Jadi kita gambar garis lurus di sini. Nolnya ketika X-nya sama dengan 5. Ini ya kurang lebih ya. Oke, di sini kita tentukan si formula buat AX-nya. Buat formula AX-nya kita di sini bagi ya. Bagi kasus buat sama. Jadi kita ngikutin dari si F yang dikasih. Berarti untuk X-nya dari 0 sampai 3 dulu gitu ya. Untuk X-nya di antara 0 sampai 3 kita dapat AX-nya jadi berarti pakai rumusnya yang 2 ya. 2 dt. Jadi di sini diintegralin 2t X 0 jadi 2X. Oke. Sekarang untuk yang X-nya dari 3 sampai 7. Kalau dari 3 sampai 7 artinya 0x ft dt. Di sini kita pecah dulu dari yang 0 sampai 3 dulu. Atau mau langsung tulis fungsinya boleh ya. Di sini 2 dt ditambah 3 sampai x. Ini yang 5 min t dt. Ya. Oke, ini diintegralin biasa jadi 2t 30 ditambah 5t dikurang setengah t kuadrat, sorry. Setengah t kuadrat, bagusnya 3 sampai x. Saya dapatnya min setengah x kuadrat ditambah 5x min 9 per 2. Nanti kalian cek lagi ya. Biasanya saya suka salah hitung. Jadi jangan langsung percaya. Berarti di sini AX-nya jadi dia udah dapat ya 2x. 2x itu berlaku untuk yang selangnya dari 0 sampai 3. Sedangkan untuk yang min setengah x kuadrat tambah 5x min 9 per 2, ini untuk yang x-nya dari selang
3 sampai 7. Ini. Oke, udah ya, dapatnya formula untuk AX-nya. Terus diminta periksa apakah ini turunan dari AX itu sama dengan FX. Ini kalian pakai TDK1 ya. Jadi kalian cek dulu si F-nya ini continue atau enggak. Kalau continue berarti langsung pakai TDK1. Ya udah, artinya A aksennya sama dengan F. Jadi continue, cek limit kiri, limit kanan di 3 gitu ya, di sekitar X sama dengan 3. Terus dicek juga F3-nya sama nggak sama nilai limitnya. Kalau sama semua, artinya dia continue si F. Jadi nomor 6 ya, sekarang nomor 7. Turunan, ya. Turunan fungsi dalam variabel X. Tapi di sini fungsinya dalam bentuk integral. Berarti kita langsung turunin aja. Dengan TDK 1 TDX integral 1 sampai X T kuadrat plus 2 dt gitu. Ya, daripada kalian capek-capek ngeintegralin terus diturunin lagi, jadi nggak perlu kayak gitu. Jadi lebih efisien pakai TDK, teorema dasar kalkulus. Berarti di sini karena batas bawahnya udah konstanta, batas atasnya udah X ya, dalam X aja. Berarti di sini kita langsung ganti aja huruf T-nya, variabel T-nya ya dengan variabel X. Jadi X kuadrat dibagi X kuadrat tambah 2. Beres. Ya, ini turunannya. Terus kalau yang B, yang D, ya. Kalau yang D, di sini sama ya pakai TDK juga. TDK 1. Bingung nggak kalau saya langsung? Kalau saya langsung kayak gini, kalian bingung nggak? 2X tambah 1 cos theta kuadrat d theta itu sama dengan cos 2X tambah 1 kuadrat. Jadi ini dari yang batas atasnya ya. Ini jadi sama dengan dikali turunan dalamnya. Turunan dari 2X tambah 1-nya. Dikurang ya, kalau integral di sini batasnya yang atas kurang yang bawah kan ya. Jadi dikurang cos X kuadrat. Bingung nggak kalau saya langsung nulis kayak gini? Kalau ada yang bingung nggak apa-apa, bilang aja ya. Jadi nanti saya pakai cara yang ini dibuka si integralnya. Dibuka batasnya maksudnya, bukan dihitung integralnya ya. Nggak bisa saya juga. Oke, nggak ada yang nanya, berarti bisa semua ya. Oke, sekarang nomor 8 diminta tentukan ini. Interval kemonotonan, kecekungan, titik kritis, sama absis titik belok. Oke, berarti kalau kemonotonan turunan pertama. Ya, jadi di sini kita langsung turunin aja. Pakai teorema dasar kalkulus. Ya, TDK 1. F besar ya. F aksen X. Itu adalah ddx dari integral 2x min 4 T dibagi 4 tambah T kuadrat dt. Sama dengan, nah ini turunannya ya jadinya. Pakai TDK 2x min 4 dibagi
4 ditambah 2x min 4 kuadrat dikali ini, turunan dari si fungsinya, dari batasnya. Ya, 2x min 4 diturunin jadi 2. Oke. Nanti kalian cek lagi perhitungannya, saya langsung kasih hasil akhirnya ya. Oke. Nah, di sini seperti biasa, kalau mau menentukan interval kemonotonan, artinya kalian cek dulu si pembuat nolnya, pembuat nol sama pembuat nol dari si penyebutnya. Kalau kita lihat buat si penyebutnya doang, penyebutnya dari penyebutnya aja si x kuadrat min 4x tambah 5, kita cek diskriminannya b kuadrat min 4ac sama dengan 16 minus 20 sama dengan negatif 4. Kurang dari 0 ya. Artinya dia definit positif. Definit positif artinya ini kita lihat juga A-nya karena positif artinya si x kuadrat min 4x tambah 5 nilainya selalu positif. Gak mungkin negatif dan gak mungkin 0 juga. Gitu. Jadi di sini untuk selang kemonotonannya kita tinggal ngecek si pembuat 0 dari pembilangnya. Pembuat nolnya adalah x min 2 sama dengan 0. Jadi kita peroleh x-nya sama dengan 2. Nah, karena si x sama dengan 2-nya ini adalah pembuat 0, buat turunan pertamanya, artinya si x sama dengan 2 ini adalah titik kritisnya. Titik kritis tepatnya titik stasioner. Titik stasioner. Gitu ya. Nanti penulisannya kalian rapihin sendiri. Nah, oke. Terus kita ngapain? Kalau udah pembuat 0, cek tanda ya. Cek tanda. Di sini titiknya cuma 2. Oke, berarti pilih gitu ya. Kalau di sebelah kiri 2, yang gampang 0 gitu ya. 0 negatif. Kalau di sebelah kanan 2, 3 positif gitu ya. Berarti selang kemonotonannya. Kemonoton. Nah, ya. Naik pada 2 sampai 3, lalu turun pada minta hingga sampai 2. Gitu. Oke. Terus yang kecekungan. Kalau buat yang kecekungan, kita ngelihat dari si turunan keduanya. Aduh, X-nya. Ini ya, turunan kedua. Saya langsung kasih ya hasil akhirnya. Nanti kalian coba cek lagi perhitungannya. Buat turunan keduanya, saya dapat negatif X kurang 3 dikali X kurang 1. Penyebutnya sama ya, penyebutnya X kuadrat min 4X tambah 5 dikuadratin. Sama kayak tadi, berarti kita langsung cek pembuat nolnya. Pembuat nolnya X min 3, X min 1 sama dengan 0. Alias kita dapat X sama dengan 3 atau X sama dengan 1. Cek tanda. Ya, ini 1, 3. Pilih gitu ya, pilih titik gitu di daerah masing-masing. Ini jangan lupa ada negatif ya di depannya. Yang saya dapatnya min plus min. Nanti kalian cek lagi. Oke, buat kecekungannya, cekung ke atas. Cekung ke atas berarti yang turunan keduanya positif ya. Cekung ke atas pada selang 1 sampai 3. Kemudian cekung ke bawah pada interval negatif tak hingga sampai 1. Kemudian dari 3 sampai tak hingga. Oke. Buat titik beloknya, yang ditanya absisnya aja ya. Jadi si X-nya. Absis titik belok
Titik belok itu yang terjadi perubahan kecekungan. Berarti 1 sama 3 ya. Ini adalah terjadi perubahan kecekungan. Berarti X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 3. Ya, jadi ada 2 titik belok. Oke, sebentar saya. Oke, kita lanjutin ya. Tadi nomor 8. Berarti sekarang nomor 9 ya. Tentukan fungsi kontinu f jika ada yang memenuhi ini ya. Oke, yang A. Oke, kita pakai TDK aja lagi ya. TDK 1. Artinya kita mau turunin si integralnya. Turunin integralnya yang batasnya dari 1 sampai X. Ft dt ini jadi sama dengan Fx ya. Nah, karena yang sebelah kiri udah kita turunin, sekarang kita turunin yang sebelah kanan. Artinya ddx dari polinomnya x kuadrat min 5x tambah 4 sama dengan 2x min 5. Oke, jadi kesimpulannya fx-nya adalah 2x min 5 gitu. Sekarang nomor 10 kita pakai TDK 2. Yang C di sini saya nulisnya udah langsung dibagi ya. Jadi X pangkat 5 dibagi X pangkat 3/2. Artinya di sini pangkatnya dikurangin ya selisihnya. Jadi X pangkat 7/2 dikurang 2 dikali X pangkat min 3/2 dx ya. Ini diintegralin hasilnya jadi 2/9 X pangkat 9/2 dikurang 2 dikali negatif 2 dikali X pangkat min setengah. Oke, ini batasnya 2. Ini. Saya kasih hasil akhirnya. Nanti kalian cek sendiri ya proses perhitungannya ya. Supaya nggak terlalu lama. Oke, jadi yang saya dapatnya 50 akar 2 dikurang 38 dibagi 9. Ini ya. Nanti hitungannya cek sendiri. Atau kalau misalnya ada yang nggak ngerti cara ngitungnya nggak apa-apa tanya aja. Di sini saya asumsi kalian udah tahu cara ngitungnya. Nggak ada yang nanya. Berarti bisa ya semuanya. Terus sekarang nomor 11. Nomor 11 di sini diminta menggunakan metode substitusi.
untuk menentukan integral. Oke, yang E di sini integralnya dari pi per 6 sampai pi per 4. Integrannya sin T dibagi cos pangkat 3T dt. Ya, metode substitusi. Artinya kita memisalkan sesuatu. Ya, misal U gitu ya. Biasanya pakai variabelnya U kalau buat pemisalan. Misal U-nya di sini adalah cos T. Maka kita diferensialnya. DU sama dengan negatif sin T dt. Ya, terus kita balik lagi ngelihat ke integralnya. Yang kita punya adalah sin T dt. Ya, yang ini. Nah, jadi bentuknya supaya makin kelihatan, saya rapihin ya. Jadi sin T dt itu adalah negatif DU gitu. Jadi nanti bisa diganti, disubstitusi ya ke integralnya. Berarti ini jadi 1/U pangkat 3 ya. Karena sin T dt-nya sekarang udah berubah jadi DU. Ya, buat cos pangkat 3-nya jadi U pangkat 3 gitu. Nah, di sini jangan lupa kalau menggunakan metode substitusi, batas integralnya juga harus kalian ubah. Biasanya banyak kesalahan itu di bagian sini gitu. Jadi banyak yang suka lupa, nggak diubah si batasnya. Jadi ingat ya kalau pakai metode substitusi, batasnya juga harus diubah. Ubah batas integralnya. Sekarang kita lihat untuk T-nya yang pi per 6, kita ubah. Ubah ke U-nya gimana? Nah, pakai si pemisalannya yang ini. U itu sama dengan cos T. Artinya, kalau T-nya pi per 6, U-nya itu adalah cos pi per 6. Jadi hasilnya sama dengan setengah akar 3. Lalu untuk yang T-nya pi per 4, kita peroleh U-nya adalah cos pi per 4. Jadi hasilnya setengah akar 2. Nah, jadi di sini kita tulis. Nah, jangan kebalik ya. Kalau tadi si pi per 6, kita udah dapat U-nya itu setengah akar 3. Ya udah nggak apa-apa, kita tulis aja. Meskipun mungkin kalian mikirnya yang lebih kecil kan setengah akar 2 gitu. Yang lebih kecil biasanya ditaruh di bawah. Enggak gitu ya. Jadi tetap harus konsisten gitu posisinya. Oke, setengah akar 2. Nah, dari sini kalau mau dibalik si batasnya boleh. Kalau dibalik batasnya kan jadi negatif. Nah, nanti negatif sama ketemu negatif lagi dari yang si negatif DU-nya. Berarti nanti hasilnya jadi positif. Jadi hasilnya setengah akar 2, setengah akar 3, U pangkat min 3 DU. Gitu. Dari sini dapat hasilnya. Udah, saya langsung aja ya. Ini jadi min setengah U min 2. Ini setengah akar 3. Ini setengah akar 2. Hasilnya saya dapat di sini 1/3. Nanti cek lagi ya hitungannya. Oke, 11. Sekarang kita nomor 11. Tentukan jarak yang ditempuh. Oke, di sini diberikan si fungsi kecepatannya ya. Fungsi kecepatan geraknya. Bergerak pada sumbu X. Jadi satu dimensi aja ya, kanan kiri aja gitu. Jarak yang ditempuh benda dari T sama dengan 10 sampai dengan T sama dengan 60. Artinya integral 10 sampai 60 dari PT dt. Oke. Nah, kita lihat dari 10 sampai 60 itu kita bisa menggunakan satu fungsinya aja, satu persamaannya aja ya, yang 6 min T per 10. Jadi kita langsung pakai aja 10 sampai 60, kita pakai yang 6 T per 10 dt gitu. Oke, ini hasilnya jadi 6T min 1/20 T kuadrat, batasnya 10 sampai 60. Ini saya dapatnya 125 ya. Ini satuan jarak.
Tentukan jarak terjauh dari titik asal yang dapat dicapai pada benda tersebut. Nah, kalau yang ini, saya lebih ngebayangin ke grafiknya gitu ya. Kalau ngebayangin grafiknya, atau kalau kalian nggak mau pakai grafik juga bisa sih. Ya, jadi kalian langsung ngelihat fungsinya, bisa. Ya, karena di sini negatif. Kalau negatif itu kan berarti si jaraknya udah pasti berkurang. Ya, berarti si jarak terjauhnya itu pasti tercapai di sekitar T-nya itu antara 10 sampai 70. Mau kalian langsung bikin integral kayak gitu juga nggak apa-apa ya. Sebenarnya kalau dari grafik juga sama gitu ya. Ketemunya kurang lebih kayak gitu interpretasinya. Ini 70, kalian ke sana 300 gitu ya. Nah, dari sini 70 itu min 1. Gitu. Oke, misalnya ini adalah si titiknya ya, si T-nya. T di mana berarti kalau jarak terjauh ya yang ini kita bisa dapat gitu. T-nya berapa yang ini? Berarti apa yang namanya jangan T deh, X aja ya, X-nya gitu berapa. Gitu ya kalau ini pakai grafiknya. Supaya tahu gimana berarti di mana si nilai 6 min T per 10-nya itu sama dengan 0. Benar nggak? Kalau buat nyari nilai X-nya. Jadi 6 min X per 10 sama dengan 0. Jadi kita dapat X-nya itu sama dengan 60 gitu ya. Jadi untuk memperoleh jarak terjauh, jadi kita hitung integral 0 sampai 60 ya dari VT dt. Oke, kita pecah di sini ditambah 10 sampai 60 VT dt. Nah, untuk yang integral 10 sampai 60 tadi udah dihitung di bagian A. Jadi nggak perlu dijabarin lagi perhitungannya. Langsung gunakan ya yang dari bagian A. Berarti kita hanya perlu menghitung integral yang pertama untuk yang selang 0 sampai 10. Nah, kalau udah dibikin ini grafiknya, berarti boleh ya diinterpretasikan sebagai luas daerah. Berarti 10 dikali 5 gitu. Jadi diperoleh 50 ditambah 125. Jadi 175 satuan jarak. Buat yang C-nya, kalau dia kembali ke titik asal, berarti integralnya kalian hitung sama dengan 0. Ya, 0 sampai T bintang gitu misalnya. Oke, ini nggak tahu nih. Ya, ini katakanlah T bintang gitu. Supaya dia balik lagi ke titik asal. PT dt sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Udah, berarti kalian coba hitung. Berarti dari 0 sampai 60 tadi kalian udah dapat 175 gitu ya. PT dt ditambah 60 sampai 70 berarti kalian pakai yang ini 6 min T per 10. dt ditambah 70 sampai T bintang. Ya, ini pakai yang min 1 dt sama dengan 0. Artinya di sini kita buka integralnya 6T min 1/20 T kuadrat. Batasnya dari 60 sampai 70 ditambah negatif T ya. Ini batasnya dari 70 sampai T bintang. Ini sama dengan ya tadi sampai kita udah hitung di bagian B adalah 175. Pindah ruas ke kanan berarti hasilnya jadi negatif 175 ya. Dari sini ya yang sebelah kiri kalau saya sederhanakan saya dapatnya min T bintang ditambah 65 sama dengan negatif 175. Nanti hitungannya cek lagi ya. Berarti T bintangnya
sama dengan 240. Jadi benda kembali ke asal saat T-nya sama dengan 240. Oke, berarti yang nomor 3 di sini nilai rata-ratanya langsung ya. 1/B min A. B-nya 2, ini B-nya. Min satunya itu A-nya ya. Jadi 2 dikurang -1 dikali integral dari -1 sampai 2 dari si fungsinya, yaitu X dibagi X kuadrat tambah 1 ya, dx. Berarti ini 1/3 integral. Nah, yang ini mau pakai metode substitusi lagi juga boleh. Berarti di sini misal U-nya sama dengan X kuadrat tambah 1. Maka DU-nya sama dengan 2X dx. Ubah batas integralnya. X-nya kalau sama dengan -1, artinya U-nya sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan 2, U-nya sama dengan 5. Jadi di sini 2 sampai 5. Yang ini hasilnya jadi 1/akar U setengah DU. Oke, ini 1/2-nya saya keluarin boleh. Ya, ini jadi U pangkat min setengah DU. Ini U pangkat setengah. 5, 2. Jadi dapat hasilnya 1/3. Ini kan 2-nya coret ya. 1/3 akar 5 dikurang akar 2. Oke, lanjut ya nomor 15 ya. Tentukan semua nilai C yang memenuhi nilai rata-rata untuk integral pada interval yang diberikan. Yang B ya. Di sini karena boleh kalian kasih argumennya dulu gitu ya. Karena F continue pada selang 0,1 gitu ya, selang tutup 0,1, maka berlaku tan R untuk integral. Sehingga terdapat C ya, C-nya itu dari 0 sampai 1 yang memenuhi ini ya isinya. GC itu sama dengan 1/1 dikurang 0 integral 0 sampai 1 dari X dikali 1 min X dx. Ya, berarti ini langsung saya integralin aja ya. 1 dibagi 1, 1 udah nggak saya tulis lagi ya. Jadi setengah X kuadrat minus 1/3 X pangkat 3. Ini 1, 0. Hasilnya jadi 1/6. Maka GC-nya itu adalah C dikali 1 min C sama dengan 1/6. Jadi dapat di sini C dikurang C kuadrat sama dengan 1/6. Jadi kita dapat persamaan kuadrat C kuadrat min C tambah 1/6 sama dengan 0. Pakai kuadratik formula, ya si rumus ABC, nanti kalian dapat C1 sama C2-nya. C1 C2-nya di sini saya dapatnya setengah plus minus akar 3/6. Gitu. Jangan lupa nanti kalau udah dapat nilai C-nya,
kalian samain sama selang yang diberikan. Ya, nanti kalian cek bener nggak setengah ditambah akar 3/6 itu ada di dalam selang 0,1. Ya, begitu juga dengan yang selisihnya. Itu. Kalau di luar selang berarti bukan itu nilai C-nya. Ya, jadi tidak perlu ditambah. Ada kita. Kak, maaf Tadi tadi 15. buat yang kuadranik formula tuh buat apa? Buat nyari nilai C-nya. Kuadratik formula itu yang rumus ABC. Siap, Kak. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Gunakan kesimetrian fungsi ya untuk mempermudah perhitungan integral berikut. Saya kasih dulu, kalau buat fungsi ganjil, kalau batasnya dari min A sampai A, fx-nya ganjil gitu ya. Ini fx ganjil gitu maksudnya. Sini integralnya itu jadi 0. Kalau yang genap, ini saya nulisnya berantakan ya. Nanti jangan diikutin lah. Ini A fx dx ini sama dengan 2 kali 0 sampai A. Ini 0. 0 A ya. Oke, sekarang berarti kita nentuin dulu buat yang B, si fungsi mutlak X dikali tan X-nya ini fungsi genap atau fungsi ganjil ya. Jadi di sini karena kita belum diperkenalkan nama fungsinya, jadi tulis dulu. Misal fx sama dengan mutlak X dikali tan X. Maka f negatif X-nya itu sama dengan mutlak negatif X dikali tan negatif X. Negatif X. Ini hasilnya jadi negatif mutlak X tan X ya. Karena tan X sendiri, tan X itu fungsi ganjil ya. Jadi tan negatif X itu sama dengan negatif tan X. Oke, kalau mutlak negatif X sendiri ya jadi mutlak X aja gitu. Jadi negatifnya ini muncul karena si tan-nya ya, tan negatif X-nya. Bukan dari yang ini dikeluarin gitu jadi ke sini. Enggak ya. Justru dari tan-nya. Artinya di sini sehingga f min fx bukan ya. Sehingga f adalah fungsi ganjil ya. Akibatnya si integral min pi per 3 sampai pi per 3 dari mutlak X tan X dx itu nilainya jadi sama dengan 0 gitu. Oke, sekarang nomor 17 kita melihat ke periodikan fungsi ya untuk menghitung integral. Oke, ini nomor 17 D ya. Integralnya dari 2 sampai 2 tambah 100 pi cos X ya. Di sini cos X-nya dimutlakin. Kalau cos X yang biasa, periodenya 2pi. Kalau mutlak cos X, berarti sekarang periodenya jadi pi. Ya, kalau gambar cos X itu, sebenarnya saya coba gambarin. Aduh.
Ini bentar ya. Nah, ini ya. Ini gambar buat cos X-nya. Ya, periodenya di sini 2pi. Ya, jadi yang ini. Ini satu periode gitu. Kalau buat yang mutlaknya, gambarnya jadi gini ya. Yang tadi daerahnya di bawah sumbu X, itu dia dicerminkan terhadap sumbu X, jadinya di atas ya sekarang. Ini jadinya periodenya, ini cos, mutlak cos X, periodenya jadi pi gitu. Nah, jadi buat yang ini, si integral 2 sampai 2 tambah 100 pi, boleh saya tulis jadi 2 sampai 2 tambah pi. Ya, jadi saya pecah-pecah, ngikutin periodenya gitu ya. 2 tambah pi. Cos X, dx ditambah 2 tambah pi, 2 tambah 2 pi, mutlak. Cos X, dx ditambah dan seterusnya gitu ya. Jadi saya pecah-pecah per pi gitu ya, per periodenya. Ini sampai ketemu integral yang terakhirnya 2 tambah 99 pi sampai 2 tambah 100 pi dari mutlak cos X ya. Gini. Nah, berarti si integral itu kan boleh kita interpretasikan sebagai luas ya, luas daerah. Nah, ini kan luasnya pasti sama semua. Oke, artinya kita bisa sederhanakan si penulisan ini menjadi 100 dikali 2 integral dari 2 sampai 2 tambah pi cos X dx ya, mutlak cos X dx. Gitu. Ya. Karena si integral yang ini, yang suku kedua, itu sama dengan integral yang suku pertama gitu. Begitu juga dengan suku-suku yang lainnya. Itu sama semua, seperti suku yang pertama. Jadi, saya tulis perkalian aja jadinya. 100 dikali integralnya. Nah, dari sini, kalau kita lihat lagi, ya, kalau misalnya udah bisa langsung kebayang, nggak apa-apa ya. Jadi, kalau dari grafik, berarti 2 sampai 2 tambah pi. Kurang lebih, itu gambarnya yang ini ya, Oh, daerahnya. aku motong, tapi aku bingung 100 itu dari mana ya? Banyak suku-sukunya. Jadi kalau kamu pecah kayak gini, itu ada 100. Ngelihatnya dari mana? Sebenarnya bisa ngelihat dari sini. Ini kan 2 ditambah 0 pi ya. Nah, dari ininya. Jadi kalau kamu lihat 0, 1, dan seterusnya sampai 99. Ya, ini kalau pakai barisan aritmatik, kamu ketemu 99 ini adalah suku keberapa? Suku ke 100 ya? Oke, makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Gitu. Jadi makanya dikali 100. Atau ada juga yang mau ngelihat, oh ini karena 100 pi, terus periodenya pi, ya udah 100 pi dibagi pi, boleh ya kayak gitu juga. Oke, jadi sebenarnya kalau buat si 2 sampai 2 pi, sebenarnya mah dia tetap gitu ngitung satu periode. Ya, cuman di sini kayak ada kepotong aja gitu dari 2 sampai 4 sekian, terus dari 4 sekian sampai 2 tambah pi gitu. Tapi itu kalau dijumlahin itu sama dengan menghitung yang ini ya. Sama aja luasnya gitu. Artinya si integral yang 2 sampai 2 tambah pi ini boleh saya geser, boleh saya tulis jadi negatif pi per 2 sampai pi per 2. Cosnya di sini, mutlak cosnya saya tulis jadi cos X aja. Karena memang di selang min pi per 2 sampai pi per 2, nilai cos X-nya itu positif gitu. Ya, jadi kita abaikan si tanda mutlak. Nah, dari sini jadinya akan memudahkan kita juga untuk menghitung integralnya. Kebayang nggak kalau masih maksain pakai yang ini integralnya? Nanti jadi keluar sin. Ya, sinnya nanti kalian hitung 2 tambah pi. Pusing ya. Sin 2 tambah pi berapa? Harus pakai kalkulator gitu.
Kan nanti ujian nggak boleh pakai kalkulator. Jadi ini mending digeser aja batasnya gitu. Jadi ini 100 dikali sin X, batasnya dari min pi per 2 sampai pi per 2 ya. Hasilnya adalah 100 dikali 1 dikurang negatif 1. Jadi hasilnya 200. Oke, tinggal 3 nomor lagi ya. Sekarang kita taksir luas lahan ya. Jadi luasnya kita taksir, jangan lupa pakai tanda taksirannya di sini hampiran. Bukan pakai tanda sama dengan biasa. Karena pakai jumlah riman kanan, berarti si perseginya itu kita ngikutin dari partisi yang sebelah kanannya gitu ya. Jadi ini udah di partisi, ini ada nilai-nilainya gitu ya, tinggi-tingginya. 75, 71, 60, dan seterusnya sampai 59. Berarti kita hitung acuannya dari yang sebelah kanan. Gitu. Kayak gini ya. Gitu. Jadi nanti kalian hitung luas perseginya. Nah, di sini lebarnya itu sama semua ya 10. Seragam di sini. Jadi di sini 10, di sini 10 gitu ya. Dan seterusnya. Artinya untuk memudahkan perhitungan, jadi saya nulisnya 71 tambah 60 tambah 45 gitu ya. Jadi di sini ditambahin semua tinggi-tingginya dikali 10 ya. Hasilnya jadi sama dengan, kalau yang saya hitung di sini saya dapatnya 4.490. Oke ya. Lanjut ya, nomor 19. Kalau yang nomor 19 di sini kita pakai aturan trapesium. Partisinya ada 6. Gitu ya. Jadi ini X0-nya, ini X1, X2, dan seterusnya sampai X6 gitu ya. Jadi X0-nya ini pas di 1, X6-nya di 5 per 2 gitu. Oke, berarti supaya gampang kita pilih kita bikin si delta X-nya ya, panjang selangnya itu, panjang partisinya, lebar partisi gitu ya. Ini seragam semua supaya nggak susah nanti ngitungnya. Ya, kita samain semua, artinya di sini rumusnya adalah B min A per N. Jadi 5 per 2 kurang 1 dibagi 6. Jadi 1/4 atau 0,25. Ya, yang ini saya ganti jadi 2,5. Berarti dapat di sini. Gitu ya. Terus dengan aturan trapesium, kalian bisa hitung taksiran nilai integralnya. Dari 1 sampai 5 per 2, 1 per X dx, taksirannya adalah, ini ya, hitung si trapesiumnya, luas trapesium. Per 2-nya saya keluarin, delta X-nya juga saya keluarin ya. Jadi 0,25 dibagi 2. Sisanya nanti ngitung ininya. Ya, 1 ditambah 2 dikali 1,25 ditambah 1,5, 1,75 tambah 2,25, ini baru ditambah 2,5 gitu ya. Sorry, salah ya. Ini harusnya F-nya ya. F-nya berarti 2 ini. Jadi ada 1 pernya.
Bentar ya, saya benerin dulu penulisannya. Ini ya. Jadi ini udah disubstitusi ke sini, 1 per X-nya. Ya, dari nilai si X-nya. Oke, di sini saya dapat hasilnya 1879 dibagi 630. Oke, kalau kalian mau pakai koma-koma juga boleh. Pakai Kamu aku desimal. tanya Kak, Ya, kan itu yang 0,25 tuh dari panjang selang kan Kak? Nah kalau yang duanya apa? 0,25 per 2 ini. kan rumus trapesium. A ditambah B per 2 dikali tinggi ya, H-nya ya. Oh iya Betul? Kak, makasih Oke, Kak. ya. Oke, sekarang si galat mutlaknya. Galat mutlaknya adalah, tadi pakai yang E gede ya. E6 itu sama dengan negatif, tadi ya B min A pangkat 3, berarti 3 per 2 pangkat 3 dibagi 12 N kuadrat. 12 kali 6 kuadrat gitu. Dikali F double aksen C, yang ini. Oke, ini galat mutlaknya ya. Nah, cara nentuinnya gimana? Ntar saya ini pindahin ke bawah ya. Dikat aja. Nah, tadi belum didefinisikan ya si fungsi F-nya itu apa. Berarti kita definisikan dulu. Misal Fx itu sama dengan 1 per X. Ya, jadi dari sini kita bisa hitung turunannya. Maka F aksennya adalah negatif 1 per X kuadrat. Dan F double aksennya adalah 2 per X pangkat 3. Oke. Nah, di sini tujuan dari si galat, kita mau bikin si F double aksennya ini semaksimal mungkin. Cari nilai maksimum. Nilai maksnya ya. Tadi selangnya itu dari 1 sampai 5 per 2. X-nya berarti dari 1 sampai 5 per 2. Oke. Nah, buat X pangkat 3 sendiri, dia tuh selalu monoton naik. Ya, bisa dicek dari turunan pertamanya. Ya, selalu naik artinya kalau kita dalam pecahan seperti ini, kita mau cari si X pangkat 3-nya sekecil mungkin. Artinya kita pakai si batas kirinya, yaitu X sama dengan 1. Oke, kalau kita pakai X sama dengan 1, jadinya kita dapat F double aksen satunya sama dengan 2 dibagi 1 pangkat 3, jadinya 2. Ya, jadi E6-nya itu jadi sama dengan, ini saya rapihin ya bentuknya ya. Jadi 12, 6, 6. kali 2 gitu. Ini bukan sama dengan, tapi jadi kurang dari sama dengan. Ya, kurang dari sama dengan karena di sini harus memenuhi buat seluruh C di 1 sampai 5 per 2 di selang tutupnya. Ya, karena kita udah nyari nilai maksimumnya, artinya galat mutlak si E6-nya ini pasti kurang dari, ya. Kurang dari sama dengan ini nilai yang mau kita hitung. Oke. Ini 4, 2, ini habis ya. Berarti 4 pangkat 3 jadi 1 per 64 gitu. Jadi ini adalah 1 per 64 adalah batas mutlak. Ya, batas galat mutlaknya dari taksiran yang diperoleh. Oke, nomor terakhir. Dari nomor ini, jadi kita belajar mengubah bentuk limit, ya,
limit yang ini jumlah Riemann, bentuk limit jumlah Riemann ke bentuk integral tentu. Oke. Saya tulis dulu ya bentuk umumnya. Bentar. Bentuk umumnya adalah limit n menuju tak hingga ya dari sigma i sama dengan 1 sampai n f xi bar dikali delta xi gitu. Nah, yang ini yang Pak yang mau kita bahas bentuknya ini ya. Limit n menuju tak hingga. Kalau kita bandingin sama bentuk umumnya udah mirip-mirip ya. Limitnya ada, sigmanya ada. Nanti kita tinggal cocokin. Dikali pi per n gitu. Oke, nah kalau yang bentuk umum di sini ya karena umum gitu. Jadi makanya di sini delta x atau si lebar partisinya itu bisa beda-beda gitu. Nah, supaya memudahkan, jadi kita di sini pilih aja bahwa si lebar selangnya ini kita dibikin seragam, disamain aja, yaitu delta x. Delta x-nya apa berarti kalau dilihat dari si bentuk ini, bentuk yang limitnya. Delta x-nya itu adalah si pi per n. Ya. Kemudian si xi bar-nya kita asumsikan aja ya bahwa si xi bar-nya itu xi. Jangan lupa tadi xi bar itu suatu titik di antara xi min 1 sampai xi gitu. Ya, jadi boleh aja gitu ya kalau kita milih bahwa si xi bar-nya adalah xi gitu. Nah, xi sendiri punya rumus x0 ditambah i delta x. Artinya kita sekarang jadi punya bentuknya. Bentuk xi adalah x0 ditambah delta x-nya tadi udah dapat ya. Jadi pi i per n. Ini ya. Nah, dari sini kita pilih. Pilih supaya gampang kita pilih x0-nya sama dengan 0. Oke, kalau kita pilih x0-nya sama dengan 0, ini ya, kalau kita ngelihat dari si bentuk umum, jadi sebenarnya kita udah curiga. Si cos pi i n per n ini adalah si fx i bar-nya. Ya, jadi kita makanya, karena si bentuk xi-nya adalah seperti ini, kita pilih supaya nanti bisa disamain sama pi i per n. Ya, jadi kita makanya pilih x0-nya sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian kita pilih juga fx-nya. Pilih juga fx-nya adalah cos x, bentuk yang paling mendekati ini. Sehingga di sini kita peroleh xi bar-nya adalah pi dibagi n. Ya, n-nya, kemudian fxi bar-nya adalah cos pi per n. Ya, ini xi bar-nya kan dapatnya dari sini. Saya substitusi si x0-nya sama dengan 0, jadi tinggal sisa pi per n-nya. Hmm. Hmm. Jadi kalau saya ganti x-nya fx gitu ya, x-nya saya ganti jadi x bar, xi bar. Oke, berarti si xi bar itu sendiri adalah pi per n. Jadi cos pi per n gitu. Oke, berarti kita udah dapat nih x0 itu kan berarti batas bawah. Yang belum f-nya juga kita udah dapat, fx-nya cos x. Yang belum kita dapat adalah batas atasnya. Oke, berarti kalau batas atas kita tinggal cek i-nya itu sama dengan n. Ya, untuk i sama dengan n kita peroleh xn sama dengan pi dikali n per n. Jadi sama dengan pi. Jadi bentuk integralnya dari si limit jumlah Riemann-nya ini jadi sama dengan integralnya tadi ya, batas bawahnya si x0-nya 0, berarti batas bawahnya 0, batas atasnya pi, fungsinya integralnya adalah cos x dx ya. Kita hitung integralnya jadi sin x batasnya pi sampai 0 sampai pi, berarti 0 jawabannya. Gitu. Ada pertanyaan?
Ini semua soalnya udah dibahas. Oke, nggak ada yang mau tanya lagi ya. Kalau nggak ada, tutorialnya diakhiri saja. Oke, terima kasih semua yang sudah ikut tutorial. Makasih, Kak.